kalau kita selalu bilangnya ada 3C ya, 3C gitu. Kita bicara karakter, gitu. Kita bicara kompetensi, ya, dan kita bicara juga chemistry. Gitu. Ini yang kita selalu cari, karena kalau seseorang punya kompetensi tetapi nggak punya karakter, susah. Ya, nggak ada chemistry, susah. Punya chemistry, punya kompetensi, punya karakter, tapi nggak punya chemistry juga susah. Jadi itu yang kita cari pertama, tentu. Yang berikutnya adalah apakah ini salah satu hal yang sangat-sangat unfortunate ya, yang tidak menguntungkan yang saya sering lihat dalam kepemimpinan adalah insecurity, gitu. Nah, kita harus cari pemimpin yang secure, gitu. Yang secure itu artinya tahu jalurnya, tidak merasa tersaingi dengan orang di sebelahnya, tahu panggilannya persis, gitu ya. Itu menurut saya sangat penting. Yang secure ya, gitu. Yang berikutnya juga ada self leadership yang tinggi. Sebab susah untuk menjadi pemimpin kalau kita sendiri nggak bisa memimpin diri kita, gitu kan ya. Yang karena kita ini pelayanan di gereja, jadi yang tidak kalah penting buat saya juga adalah self leadership, servant leadership. Ya, mengerti servant leadership. Di JPCC itu kita junjung tinggi servant leadership. Jadi justru orang kalau datang secara bossy, datang ke JPCC, kita langsung tahu bahwa ini pasti bukan orang JPCC. Gitu, karena kita menekankan servant leadership yang, dan bukan cuma mengajar, tapi mencontohkan servant leadership. Itu sih menurut saya. Ya, saya lihat mungkin ada kemiripan dengan yang Pak Jeffrey tadi sudah sampaikan. Kalau saya baca di buku George Barna itu, seorang pemimpin Kristen kan harus 3C ya, calling, character, competencies. Jadi saya pikir memang mesti ada panggilan Tuhan yang kuat untuk orang itu terlibat di dalam pelayanan. Yang kedua adalah karakter yang makin bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Kalau orang rasa sok pinter, bosi, nggak mau dibentuk, ya susah untuk jadi pemimpin. Kemudian adalah kompetensi, kemampuan-kemampuan yang harus dia kembangkan. Karena itu dia harus terus belajar. Chemistry juga suatu yang sangat penting untuk dimiliki. Dan saya selalu melihat pemimpin yang rendah hati sebetulnya. Servant leader itu yang tadi juga sudah dibahas. Jadi saya percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang rendah hatinya, karena itulah yang juga awal khotbah di bukit kan disampaikan oleh Yesus. Jadi orang yang ingin mengangkat diri seringkali tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Justru orang yang merendahkan hati yang Tuhan akan angkat. Faktor yang lain yang saya lihat adalah kesetiaan atau loyalitas. Biasanya orang sehebat apapun kalau tidak setia, apalagi dalam perkara-perkara kecil, kita sulit memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Biasanya ada orang-orang suka datang, dia tunjukkan kelebihan-kelebihannya, bisa ini, ide itu. Saya pikir orang harus involve dulu baru in charge. Dia nggak bisa in charge menjadi seorang pemimpin atau apa kalau dia tidak involve dulu dalam kelompok sel, di dalam keseharian dan sebagainya. Jadi ketika dia involve itu kita melihat apakah dia bisa jadi pemimpin yang baik atau tidak. Dan faktor yang terakhir yang saya pikir sangat penting juga adalah kerelaan berkorban. Seorang pemimpin itu bukan mengorbankan orang lain demi keuntungan kehebatan diri. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, dia harus rela mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak. Ya, teladan kita Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Kalau kita lihat orang yang ngomongnya banyak, kelihatannya hebat, tapi nggak mau berkorban, waktu, tenaga, keuangan, rasanya susah untuk jadi pemimpin. Jadi kira-kira kriteria itu yang saya lihat.